nama saya Sofatul Malah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Pecangkan. Pada hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja UKM PPG 2022. Simpan dulu HP-nya boleh? Nanti akan ada waktunya HP-nya dikeluarkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 10.8. 10.8 sehat? Kurang sehat? Aduh. Gimana? Alhamdulillah pemalas sehat. Ada kabar baik kabar ini? Tidak ada fisika adalah kabar baik? Luar biasa. Kira-kira potongan itu nanti akan Bu Mala masukkan dalam editan apa tidak? Oke, kita cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Ahmad Fari. Selain Ahmad Fari? Iqbal. Iqbal kenapa? Iqbal sakit, kemudian? Kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Belajar apa? Manusia dalam ruang dan waktu, benar? Terus apa lagi? Minggu lalu yang terakhir? Diakronik dan sinkronik. Apa itu diakronik dan sinkronik? Ada yang mau bantu? Apa itu diakronik dan sinkronik? Sepemahaman kalian? Gimana, Mei? Penulisan sejarah yang urut. Itu adalah diakronik. Penulisan sejarah secara urutan waktu. Begitu lebih tepatnya ya. Itu disebut dengan konsep diakronik. Atau istilahnya apa? Kronologi. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang diakronik dan sinkronik, yang mana itu adalah bagian dari konsep sejarah. Hari ini kita akan melanjutkan lagi-lagi masih tentang konsep sejarah, tapi masuk yang baru, yang dinamakan penelitian sejarah. Dalam metode kali ini atau dalam subbab kali ini, kalian akan diajak menjadi seorang peneliti sejarah cilik. Kira-kira nanti apa yang akan kalian teliti, kan begitu. Harus ada ciliknya nggak? Apa sudah besar? Peneliti sudah besar. Pelajar, oke. Peneliti sejarah pelajar, begitu ya. Untuk itu silakan dibuka buku paket halaman 48. Penelitian sejarah. Ketika kalian mendengar istilah penelitian, apa yang ada dalam bayangan kalian? Meneliti, apa itu meneliti, Cak? Mengamati, mencari tahu, menganalisis, observasi. Apakah kalian pernah melakukan itu semua? Meneliti apa contohnya? Tumbuhan. Kemudian apa lagi? Lumut. Oh, itu berarti dalam pelajaran biologi?
Oke, berarti sedikit banyak kita akan membantu materi kita hari ini karena kita sama-sama melakukan penelitian. Bedanya kalau dalam biologi kalian akan meneliti tentang tumbuh-tumbuhan, tapi kalau sesuai judulnya penelitian sejarah berarti kita akan meneliti tentang sejarah. Untuk itu silahkan perhatikan layar bersama-sama. Oke, sebelum itu Bu Mala mau tanya dulu. Beberapa waktu yang lalu kalian mengikuti berita tentang sebuah peristiwa karena yang lagi in kita nyambung Sambo dulu. Ada yang mengikuti peristiwanya Sambo? Apa yang menarik dari peristiwanya Sambo, Cak? Pengakuan yang berbelit-belit. Sambo adalah sebuah peristiwa yang mana untuk membuktikan atau mencari dalang dari kematiannya siapa? Brigadir J. Yang dilakukan oleh kepolisian untuk membuktikan kematiannya Brigadir J dalangnya siapa, mereka kan harus mencari apa, Cak? Barang bukti. Oke, satu, itu ya. Untuk membuktikan sebuah peristiwa, kita harus mencari barang bukti. Kalau yang ada di layar itu gambar apa? Gambar Arema. Peristiwa di mana? Kanjuruhan. Peristiwa Kanjuruhan adalah sebuah peristiwa naas yang menimpa supporter Arema, kan begitu. Tapi kemudian yang menjadi ramai adalah apa, Cak? Polisi menembakkan gas air mata. Itu juga sedang didalami untuk membuktikan siapa yang salah. Untuk membuktikan siapa yang salah butuh apa? Penelitian. Penelitian itu mencari apa? Barang bukti. Kita punya kunci itu. Barang bukti yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini tidak jauh dari barang bukti. Kalau itu adalah peristiwa-peristiwa terdekat, kita butuh untuk membuktikannya. Kalau dalam sejarah, barang bukti itu disebut sumber sejarah. Bisa dipahami? Contoh, kalau untuk membuktikan peristiwa proklamasi, kita butuh sumber. Kira-kira peristiwa proklamasi sumber sejarahnya apa, Cak? Naskah proklamasi atau teks proklamasi. Kemudian apa lagi? Orang-orangnya. Tapi kalau sekarang kita bisa menemui orang-orangnya tidak? Ya. Kita butuh media-media untuk membawa kita ke masa itu. Media itu disebut dengan sumber sejarah. Intinya sumber sejarah itu apa? Suatu hal untuk menemukan peristiwa sejarah. Kan begitu ya? Kegiatan kita hari ini adalah menjawab pertanyaan tadi yang sudah kalian sampaikan, bagaimana membuktikan sebuah peristiwa, yaitu dengan yang pertama melakukan penelitian sejarah. Yang akan kita lakukan adalah mencari tahu bagaimana sih cara melakukan penelitian sejarah. Yang kedua, penelitian sejarah itu kan untuk membuktikan sebuah peristiwa bersejarah. Untuk membuktikan itu kita butuh apa tadi? Barang bukti, atau kalau dalam peristiwa sejarah kita sebut dengan sumber sejarah. Jadi kegiatan hari ini tidak terlepas dari dua hal ini. Sebelum Bu Mala sampaikan pemaparan tentang penelitian sejarah, disimak dulu potongan video sedikit, ini enggak lama, sedikit tentang sumber sejarah. Saat mendapati betapa gampang dan tidak higienisnya gaya makan rakyat Majapahit, dalam catatan Mahwan, Majapahit ikut dalam rombongan Cengho saat Laksamana itu mengunjungi Jawa pada abad ke-15 Masehi. Namun, benarkah orang Jawa kuno hanya mengenal semut, serangga, dan ulat? Sumber primer.
Mereka hanya disebut sumber sejaman yang meski lebih tinggi dari sumber sekunder, namun masih di bawah sumber primer yang ditulis langsung oleh pelaku sejarah atau saksi mata dari orang kita sendiri. Mengapa? Ya karena seperti Mahuan, orang luar punya bias dan keterbatasan dalam memahami budaya kita. Kita perlu paham, tidak semua catatan sejarah punya nilai yang sama. Saya Kenapa Bu Malaka di situ? Karena pemaparan awal tadi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini tentang penelitian sejarah dan sumber sejarah. Kalian tadi menemukan ada beberapa istilah sumber sejarah. Apa saja? Ada yang disebut sumber primer, ada yang dengar itu? Sumber primer, kemudian ada sumber sekunder, dan seterusnya. Belum sampai di situ, Bu Malaka jelaskan dulu. Ini di halaman 50. Di halaman 48 tentang penelitian sejarah. Langkah sumber benda adalah segala hal yang menginformasikan tentang peristiwa sejarah, tapi dia bentuknya benda. Contoh apa, Cak? Patung. Patung. Fosil dinosaurus. Fosil dinosaurus apa lagi? Monumen. Borobudur itu apa? Candi. Itu ada. Kegiatan kita hari ini akan menentukan sumber sejarah. Langkah-langkah kegiatan kita hari ini yang pertama, kalian akan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian akan mengerjakan sesuai dengan LKPD yang Malaka berikan. Bisa minta tolong di belakang. Di situ ada nama kelompok, silakan beri nama sesuai nama pahlawan. Jadi kalau yang ingin nama kelompoknya siapa, misalnya ini nama kelompoknya Soekarno, maka ditulis nama kelompok Soekarno. Kemudian ada kelas, tulis kelas 18, lalu di bawahnya ada nama. Siswa satu namanya siapa, dalam kurung itu fungsinya adalah pembagian job kalian. Apakah dia mencari info, apakah dia mempresentasikan, apakah dia menulis. Paham nggak? Gitu ya, paham ya? Ditulis saja jumlah kelompoknya. Kemudian LKPD ini nanti tujuannya apa? Yang pertama tujuannya adalah menyajikan hasil penalaran tentang sumber sejarah. Yang kalian lakukan apa? Yang pertama, silahkan cari contoh sumber sejarah dari internet. Lalu yang ditulis di sini apa? Sketsanya. Misal kalau kalian mencarinya candi, ya sudah digambar sketsa candi saja. Satu, sketsa candi apa, kemudian keterangannya. Misal Candi Borobudur. Candi Borobudur ini disebut sebagai sumber apa? Candi Borobudur sumber apa, Cak? Sumber sejarah benda yang jenisnya adalah primer atau sekunder. Sifatnya jenisnya dia sumber benda, sifatnya dia sumber primer apa sekunder? Sifatnya dia sumber primer. Alasannya kenapa kok disebut sumber primer? Kalau kalian anggotanya 4, maka silakan cari 4. Kalau anggotanya 5, silakan cari 5. Ada pertanyaan? Jadi silakan mulai mengerjakan. Nanti akan ada sesi presentasi. Jadi satu kelompok itu menjelaskan dari sumber-sumber sejarah yang kalian cari. Apa?
video yang nanti harus dikirim di Google Classroom. Nggak apa-apa, yang penting orang sekilas kalau lihat, oh itu foto, oh itu candi. 5 menit lagi ya. Gih, kalau di bawah sini langsung kan orang bacanya tahu, oh itu candi apa, oh itu Menara Kudus, kan begitu. Kenapa kok disebut sumber primer, begitu ya. Jadi nyambung, tulis dulu langsung. Ini nanti hasil pengamatan. Jadi nanti kalau ada teman yang maju, misal kelompoknya Ripka maju, ternyata Ripka di situ menulis candi. Kamu tulis minimal 1 dari sumber yang dia tuliskan. Kelompok Ripka itu nanti kelompok apa? Kan ditulis. Misal kelompok Soekarno. Dia menuliskan Candi Gedung Songo. Like a bird on a tree. Gimana? Siap presentasi? Kirim Bu Mala ya? Gimana kelompok siapa dulu? Oke gini, kelompoknya Ripka dulu, setelah itu kelompoknya John. Oke? Gambarnya dikirim di Japri ke Bu Mala? Di WA aja. Dong. 2 aja yang disampaikan, Bu Mala sampaikan 2 ya. Candi Prambanan sama buku. Dibuka dulu, salam, sampaikan. Ini habis itu Candi Prambanan. Ya. Oke, yang lain bisa didengarkan. Sementara teman kalian presentasi, kalian punya tagihan untuk menuliskan 1 dari sumber sejarah teman-temanmu. Setelah itu nanti beri tanggapan kalau sekiranya tidak paham atau beri pertanyaan juga kalau belum paham. Bisa? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok Raden Ajeng Kartini akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang sumber sejarah. Jadi untuk sumber sejarah pertama yang bisa kami sampaikan adalah buku Habis Gelap Terang Terang. Buku ini termasuk ke dalam sifat sumber sejarah sekunder. Jenisnya adalah jenis tertulis. Jadi mengapa buku ini termasuk ke dalam sumber sejarah sekunder adalah karena buku ini ditulis atau dibukukan oleh orang yang tidak hidup langsung atau tidak menemui Raden Ajeng Kartini. Ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas untuk disampaikan ulang? Saya. Tadi kan buku tulis Raden Ajeng Kartini Habis Gelap Terang. Itu kan sekunder. Alasannya tadi apa? Alasannya karena buku ini tidak ditulis langsung oleh Ibu kita Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Diulang bukunya, ditulis ulang. Jadi kan buku ini sebenarnya adalah tulisan-tulisan dari Raden Ajeng Kartini, kemudian dibukukan oleh seseorang, tapi yang tidak hidup langsung di masa Raden Ajeng Kartini. Oke, sudah dipahami? Tentang sumber sejarah yang disampaikan oleh kelompoknya Raden Ajeng Kartini? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada, ditutup dok. Ya, presentasi dari kelompok kami.
beri tepuk tangan buat kelompok Raden Ajeng Kartini. Sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jenderal Sudirman. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Belajar teratur. Sifatnya adalah primer, jenisnya adalah sumber benda, analisis yaitu bentuk primer, kamar. Ya, kalau bisa nggak bisa Bu Mala yang tanya boleh? Candi Bajang Ratu itu peninggalan kerajaan apa? Candi Bajang Ratu sendiri adalah peninggalan kerajaan. Oke, semuanya didengarkan sebentar. Bu Mala ulas sedikit tentang penyampaian dari kelompoknya Raden. Bu Mala mau menambahkan tentang buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kenapa kok dia disebut sebagai sumber sekunder? Buku itu sekalipun isinya adalah surat-surat Kartini, tapi kalau dia sudah berbentuk buku dinamakan sumber sekunder. Kenapa? Karena yang membukukan bukanlah Kartini sendiri. Tapi kalau nanti kalian bertemu dengan suratnya langsung, itu namanya sumber primer. Bisa membedakan ya? Kalau suratnya langsung dia sumber primer, tapi kalau bentuknya buku seperti itu dia namanya sumber. Oke, bisa dipahami? Baik. Ada pertanyaan untuk materi kali ini, sumber sejarah? Tidak, tidak, yang belum selesai tetap diselesaikan sesuai tugasnya. Gimana, Dok? Gimana? Enggak? Oke. Jangan lupa tugas individunya tetap harus disubmit di GC. Waktunya Bu Mala nanti akan setting 1 minggu, itu kan belum Bu Mala setting ya? Waktunya di setting 1 minggu, tapi sebelum mengakhiri tugas ini, di bagian terakhir itu ada bagian refleksi dan cek pemahaman. Silahkan di scan QR code masing-masing. Di situ ada soal, masuk nggak? Oh, belum Bu Mala izinkan. Oke, di situ ada soal dan juga ada refleksi pemahaman kalian tentang kegiatan hari ini. like a bird. Sebelum menutup pelajaran kali ini, Bu Mala ingin bertanya. Ketika kalian mencari info tentang sumber sejarah, ketika kalian melakukan penelitian, kira-kira manfaat untuk dirimu sendiri apa, Cah? Menambah wawasan, apalagi? Menambah wawasan, apalagi? Pengetahuan, terus? Melatih cara berpikir. Itu salah satunya apa? Manfaat ketika kita menemukan berita di akhir-akhir ini. Ketika ada sebuah berita seret keluar, di situ kita karena pernah belajar tentang penelitian sejarah, selayaknya kita harus mencari informasinya. Sumbernya dia dari mana? Jadi yang kita dapatkan dalam pelajaran sejarah, meneliti tentang peristiwa sejarah, bisa kita gunakan dalam peristiwa sehari-hari. Begitu ya, begitu dari Bu Mala. Ada pertanyaan?
Tidak ada, kalau tidak ada pertemuan selanjutnya kita masih membahas ini, bisa jadi juga dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Setelah ini adalah materi historiografi. Historiografi itu materi apa? Tentang penulisan sejarah. Kalau tadi kita sudah mencari infonya, kemudian kita akan tuliskan dalam materi historiografi. Halo, ini masih ada bisik-bisik? Ada yang masih belum paham? Sudah? Kalau sudah kita akhiri, disiapkan, dikemasi barang-barangnya, ditutup. In the great outdoors, forever free. You and me, meant to be. In the great outdoors. Nah, doa. Sudah, ayo Cang. Ternyata gasik ya kalian. Udah disiapkan.